Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ahmad Joko Maruti SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah pasar dan lembaga keuangan. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Elisa Gina Febrina, NPM 21411058 dari kelas manajemen 21A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dari pasar modal. Menurut Undang-Undang Pasar Modal di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 menjelaskan bahwa pasar modal adalah aktivitas yang berhubungan dengan perdagangan efek dan penawaran umum antara pelaku dan perusahaan emiten. Atau pada umumnya pasar modal yaitu tempat bertemunya seseorang yang kelebihan modal dengan seseorang yang kekurangan modal. Sejarah dari pasar modal sendiri diawali dari penjajahan kolonial VOC Belanda pada tanggal 14 Desember 1912 di Batavia. Pasar modal di Indonesia resmi berdiri dengan nama Vereniging voor de Effectenhandel atau Asosiasi Perdagangan Efek. Fungsi pasar modal sendiri ada dua, yaitu fungsi ekonomi dan juga fungsi keuangan. Fungsi ekonomi membuka kesempatan bagi para pengusaha untuk memperoleh modal sehingga terciptanya kestabilan likuiditas dalam perusahaan untuk melalui penjualan surat berharga atau surat utang di IPO atau obligasi. Adanya tambahan modal mampu mendorong perusahaan dalam mengembangkan bisnisnya sehingga terciptanya lapangan pekerjaan dan mempengaruhi perekonomian suatu negara. Fungsi keuangan yaitu menyediakan sarana pemerataan pemasukan baik dari investor dan emiten. Pihak investor berpotensi mendapatkan imbal hasil dari instrumen yang dipilih. Di sisi lain, perusahaan emiten mendapatkan suntikan modal sehingga produktivitas bisnis menjadi meningkat. Keberadaan pasar modal sendiri membawa dampak yang besar bagi banyak kalangan. Adapun manfaat pasar modal adalah sebagai berikut. Yang pertama, menambah pendanaan modal bagi pengusaha. Yang kedua, meningkatkan kapasitas produksi bisnis. Yang ketiga, memeratakan pendapatan masyarakat. Yang keempat, mendorong terciptanya lebih banyak lagi tenaga kerja. Yang kelima, membantu meningkatkan pendapatan pajak. Instrumen dalam pasar modal ada 5, yaitu yang pertama saham, yang merupakan surat berharga yang diterbitkan sebagai bukti kepemilikan seseorang atas sebuah perusahaan. Yang kedua ada reksadana, yaitu contoh pasar modal yang pengelolaan dana investor dilakukan oleh manajemen investasi untuk dikelola dalam portofolio efek sehingga hasil return dapat maksimal. Yang ketiga ada surat utang atau obligasi yang merupakan produk pasar modal dengan penerbitan surat utang oleh pemilik perusahaan kepada investor yang membelinya. Yang keempat ada surat berharga EFT yang merupakan instrumen pasar modal yang mirip seperti reksadana dengan sistem pengumpulan dana seperti kolektif dan dikelola oleh ahli profesional. Namun surat berharga ini dapat diperdagangkan dalam Bursa Efek Indonesia. Yang terakhir ada saham derivatif. Saham ini merupakan bentuk turunan dari saham terbagi dalam dua jenis antara lain right dan waran. Bentuknya tetap seperti surat berharga, hanya saja mekanismenya yang berbeda dengan saham pada umumnya. Pelaku pasar modal. Pelaku yang pertama yaitu emiten. Pihak ini sebagai pemilik dari surat berharga atau portofolio efek yang diterbitkan dalam pasar modal untuk mendapatkan modal dari investor. Yang kedua ada investor, yaitu orang yang menanamkan modalnya dan bertransaksi terhadap perdagangan efek untuk meraih keuntungan. Yang ketiga ada pinjaman emisi yang bertugas dalam melakukan kontrak perjanjian dengan perusahaan emiten untuk melakukan penawaran terhadap sisa efek yang tidak terjual. Yang keempat ada agen perantara, yaitu pihak yang bertugas untuk mencari investor agar mau menginvestasikan sejumlah uangnya pada instrumen pasar modal tertentu. Dan yang terakhir ada pialang, yaitu lembaga ini sebagai perantara antara penjual dan pemberi di dalam pasar modal. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.